Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Miftahul Farid dengan NIM 1244040080. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Bismillah, saya di sini ingin membahas pada matkul sejarah dakwah. Nah, dengan media berpresentasinya dengan laptop ya. Bismillah. Saya ingin menjelaskan pengumpulan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, perlu diketahui dulu sebelumnya untuk masuk ke pembahasan, Al-Quran tuh diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Nah, dulu tuh Al-Quran ditulis pada masa Nabi. Al-Quran tuh ditulisnya lewat pelepah kurma, tulang, daun, kulit hewan, batu, dan tulang. Nah, ketika Nabi wafat, orang-orang tuh bingung untuk mencari solusi kepada siapa gitu, karena para sahabat tuh melihat kalau misalkan perbuatan atau segala ucapan, segala apapun itu suka melihat kepada Rasul. Nah, ketika mereka ada rasa janggal untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak melihat dari Rasul, mereka tuh bingung untuk mencari tahu kebenarannya dari siapa. Nah, makanya dari itu tuh ketika itu tuh masyarakat umat Islam tuh banyaknya perpecahan, sehingga ketika Abu Bakar naik sebagai Khulafaur Rasyidin pertama, ada namanya Perang Yamamah. Nah, kita bahas dari sini ketika pengumpulan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Abu Bakar sangat ragu, karena dengan keraguannya tuh Abu Bakar tuh bingung, karena Nabi Muhammad tuh tidak mengajarkan bahwasanya Al-Quran dibukukan jadi satu mushaf itu gitu kan. Karena pada masa Nabi tuh Al-Quran tuh menyebar dengan pelepah yang tadi disebutkan oleh saya, pelepah kurma, batu, tulang, dan hal lain sebagainya gitu. Sehingga Abu Bakar tuh bingung untuk memushafkan satu mushaf Al-Quran itu. Itu usulan dari Khulafaur Rasyidin yang kedua, Umar bin Khattab. Nah, ketika itu Abu Bakar ingin mengumpulkan Al-Quran karena adanya Perang Yamamah. Ya, ketika ada Perang Yamamah, apa itu Perang Yamamah? Perang Yamamah itu adalah ketika orang-orang Muslim yang sudah Muslim tapi mereka tuh murtad. Nah, mereka murtad tidak ingin membayar zakat. Mereka mengakui adanya nabi palsu, yang dimana di dalam suatu kelompok itu ada Musailamah Al-Kadzab. Nah, Musailamah Al-Kadzab itu adalah pemimpin yang dimana Musailamah Al-Kadzab ini mengaku sebagai nabi palsu. Nah, ketika itu banyak para hafiz Al-Quran meninggal di medan perang, sehingga adanya rasa kekhawatiran terhadap Al-Quran, keterjagaannya Al-Quran, sehingga Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan atau memushafkan satu Al-Quran menjadi satu. Nah, Abu Bakar tetapinya ragu. Nah, tetapi Abu Bakar tuh adanya metode ijtihad gitu. Nah, adanya metode ijtihad itu, ketika itu Abu Bakar menyetujui untuk memushafkan satu Al-Quran, untuk pembukaan Al-Quran, karena untuk kemaslahatan umat. Nah, bagaimanapun Abu Bakar pun setuju. Nah, ketika itu Abu Bakar adapun pelopor penanggung jawab pengumpulan Al-Quran ini adanya sekretaris pada masa Rasul. Nah, yang dipelopori oleh Al-Quran, pengumpulan Al-Quran ini namanya Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit ini ditunjuk untuk menjadi ketua tim pengumpulan Al-Quran, karena Zaid bin Sabit mempunyai kecerdasan, penghafal Al-Quran, dan pernah menjadi penulis wahyu Nabi.
yang proses pengumpulannya tadi yang saya sebutkan, ada ayat-ayat dikumpulkan dari yang pelepah kurma pada masa Nabi dulu-dulu tuh dikumpulkan menjadi satu. Nah, hafalan para sahabat dikumpulkan, adanya pelepah kurma dari para sahabat dikumpulkan, kulit hewan dikumpulkan, semua media-media yang dituliskan pada masa Nabi itu dikumpulkan, lalu ditulis ulang oleh Zain bin Sabit. Nah, disaksikan oleh 2 orang yang mendengar dari orang dari Nabi gitu. Nah, hasil dan penyimpanan setelah selesai mushaf Al-Qur'an pada masa Abu Bakar itu, ketika itu dipindahkan kepada Umar. Lalu ketika Umar naik menjadi khalifah kedua, nah itu kan disimpan di Umar. Nah, ketika Umar wafat, lalu disimpan ke putrinya Hafsah binti Umar. Nah, kenapa Umar tidak terlalu diceritakan, dipanjang lebarkan? Karena Umar hanya berfokus bukan kepada pembukaan mushafnya, tetapi Umar ya yang mengusulkan kepada Abu Bakar untuk pembukaan pertama mushaf Al-Quran ini. Nah, yang ketiga, pembukaan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Nah, ketika itu Utsman ketika menjabat sebagai khalifah Rasyidin yang ketiga, Utsman bin Affan pastinya ekspansi besar-besaran ke wilayah-wilayah negara yang lain. Nah, ketika itu kan negara-negara yang lain pastinya memiliki dialek dan membaca Al-Quran tuh pasti berbeda, sehingga mereka tuh bingung mana dialek yang benar, mana cara membaca yang benar, sehingga banyaknya orang yang membedah-bedahkan atau memerangi padahal itu satu kaum gitu. Nah, musuh tuh Umar Utsman bin Affan memerintahkan kepada semua para sahabat untuk membakar semua perbedaan mushaf yang pernah ditulis. Jadi Utsman tuh memerintahkan semua yang berbeda mushaf itu tuh dibakar karena supaya tidak adanya perbedaan. Makanya mushaf Utsman ini tuh disebarluaskan lagi ke negara Mekah, Kufah, Basrah, Syam, Madinah, dan Bahrain. Nah, supaya tidak terjadinya adanya perbedaan dialek dan cara membaca Al-Quran begitu. Nah, pengumpulan Al-Quran dimulai pada masa Abu Bakar As-Siddiq untuk mencegah hilangnya ayat-ayat Al-Quran. Kemudian pada masa Utsman bin Affan dilakukan pembukuan dan penyeragaman mushaf agar umat Islam memiliki satu pedoman bacaan yang sama. Berkat usaha para sahabat dan khulafaur rasyidin, Al-Quran terjaga keasliannya hingga akhir zaman. Sampai sekarang Al-Quran disebutnya Al-Quran Mushaf Utsmaniyah. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.